Iya, di belajar tentang penalaran matematika PM, tapi kalau kemarin kita belajar tentang bilangan ya, kalau sekarang kita bakal belajar tentang persamaan, fungsi persamaan, fungsi kuadrat sama ada peluang. Nah, tapi seperti biasa guys, sebelum kita mulai diskusinya, ada pretestnya terlebih dahulu. Silakan kalian kerjakan dulu pretestnya dengan sebaik mungkin, oke? Nanti kita bahas. Semangat!
Halo, apakah sudah beres? Kalau udah, komen-komen ya, kayak biasa. Oke, kalau yang belum, sekerjain dulu aja. Oke, sambil ya guys, aku izin share screen. Oke, karena sudah banyak yang beres ya, jadi kita sambil belajar aja. Hari ini kita bakal belajar tentang penalaran matematika. Materinya itu tentang persamaan dan fungsi kuadrat, lalu juga ada peluang. Sorry kalau filenya boleh di-share nggak? Boleh, tapi paling nanti nggak apa-apa. Pas udah aku beres coret-coret ya. Oke, yuk kita lanjutin. Pertemuan kali ini tuh kita bakal belajar tiga materi, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, sama peluang. Materi yang pertama itu adalah tentang persamaan kuadrat. Kuadrat itu persamaan polinom yang berderajat 2. Nah, bentuknya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ya. Seperti biasa kalian sudah tahu ya. Kita lanjutin, persamaan kuadrat itu biasanya untuk mencari akar-akar nih, memiliki penyelesaiannya tuh akar rata, misalnya akar X1 sama X2. Nah, ada tiga cara atau tiga metode yang bisa untuk menentukan akar-akar penyelesaiannya. Ada metode faktorisasi, adalah melengkapi kuadrat sempurna, terus juga ada rumus Al-Khwarizmi atau rumus kuadratis biasanya, atau rumus kecap atau rumus ABC. Jadi banyak banget eh, ininya ya guys, apa sebutannya. Nah, di sini kita belajar tentang metode faktorisasi. Sebenarnya faktorisasi itu yang biasa kita pakai. Kalau misalnya tuh ada ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0, artinya karena yang samanya adalah x, keluarin aja bilangan yang samanya. Kayak misalnya ini. 2x kuadrat ditambah 2x, sebenarnya yang samanya bisa 2 ya. 2x dikeluarin bisa. Boleh banget. Kalau di sini kebetulan x dikali 2x ditambah 2, artinya x-nya sama dengan 0. 2x ditambah 2-nya juga harus sama dengan 0, dan selanjutnya. Lalu di sini itu ada yang kalau misalnya yang B-nya 0 katanya. Oh, dia mah kalau misalnya kayak gini, jadi dia itu menggunakan prinsip apa? Selisih kuadrat. Jadi kalau misalnya ada selisih kuadrat kayak gini, P kuadrat dikurangi Q kuadrat, P Q gitu aja. Plus min, jadi beda di tandanya. Kalau ini juga sama, dia itu kan 4 itu adalah 2 kuadrat, sedangkan 25 itu 5 kuadrat. Udah aja, maka jadinya 2x ditambah 5, 2x min 5. Kayak gitu. Selanjutnya, di sini kalau misalnya A-nya sama dengan satu katanya. Maka kita cari dua bilangan yang kalau ditambah hasilnya adalah B, kalau dikali hasilnya adalah C. Maka dia bakal jadi kayak misalnya ini. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Kalau dikali hasilnya adalah 6, kalau dijumlah hasilnya adalah 5. Dua bilangan, oh ternyata 2 sama 3. Tinggal masukkan. Maka dia hasilnya X ditambah 2, satu lagi X ditambah 3. Sama dengan 0. Lalu X-nya sama dengan berapa? Kebalikannya positif, kebalikannya negatif. Satu lagi X sama dengan negatif 3. Udah, kayak gitu. Tapi gimana kalau A-nya itu lebih dari satu? Kalau A-nya lebih dari satu, maka kalau dikali hasilnya adalah AC, kalau dijumlah hasilnya tetap B. Jadi kalau misalnya ada kayak gini, ada 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12, ini tuh kamu harus cari dulu, dibagi 2. Kayak gitu. Caranya kayak gini, kayak misalnya nih, kalau misalnya dikali, ini hasilnya kan artinya 24. Kalau dijumlah hasilnya adalah 11. Berapa kali berapa?
Oh, ternyata kalau misalnya kayak gini adalah 3 kali 8. Tapi di depannya harus ada 2 2. Tapi diperduain. Jadi 1/2. Di sini 2x ditambah 3 dikali 2x ditambah 8. Sama dengan 0. Keduanya yang bisa dibagi 2 ternyata yang mana? Oh, yang ini artinya dia bisa jadi 2x ditambah 3, x ditambah 4. Sama dengan 0. Lanjutin. Nah, tapi kalau misalnya Kak boleh nggak tanpa 1/2? Boleh ya. Langsung gini aja. Maka dia kan 2x sama dengan -3. X-nya akan jadi -3/2. Ya, satu lagi sama aja. 2x ditambah 8 sama dengan 0, maka 2x sama dengan -8 gitu ya. X-nya sama dengan -4. Hasilnya tetap sama. Jadi caranya banyak sekali ya guys. Lalu di sini juga ada yang kuadrat sempurna. Sebenarnya kalau kuadrat sempurna tuh si C-nya kamu pindahin ke kanan. Lalu di sini tinggal tambahin. B per A kuadrat dipangkatin 2. B per 2A dipangkatin 2. Artinya kalau misalnya kayak gitu, sama kayak ini. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. 12-nya pindahin. Kedua ruasnya ditambahin. B per 2A dipangkatin 2. Kalau B per 2A artinya kan B-nya di sini -4 ya. Artinya -4 dibagi 2 kali 1 dipangkatin 2. -4 dibagi 2 kan dia -2. Dipangkatin 2 hasilnya ditambah 4. Artinya langsung aja ditambahin 4. 4 itu adalah -2 kuadrat. Jadinya X min 2 kuadrat sama dengan 12 ditambahin 4 yaitu 16. Selanjutnya nanti tinggal di ini kan dia akarkan. Akar itu kan dia positif negatif. Jadi ambil positifnya, ambil negatifnya. Kayak gitu. Lalu yang terakhir, dia itu adalah, oh iya, kalau misalnya depannya adalah 2, kamu harus bagi 2 dulu. Kedua ruasnya harus dibagi 2. Kenapa? Jadi kalau misalnya kuadrat sempurna itu, yang depannya itu wajib 1 ya guys. Caranya sama kayak yang tadi. Kita lanjutin, kalau yang ini rumus yang tinggal masukin aja ya. X 1,2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nanti tinggal lihat A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Tinggal kamu substitusi. Ini contoh soalnya. Silahkan cek. Udah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini metodenya ya guys. Tapi kalau misalnya kalian metodenya pakai satu metode juga sebenarnya nggak apa-apa. Kayak misalnya fokus ke faktorisasi atau fokus ke rumus kuadratis juga boleh. Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kalau misalnya jumlah dan hasil kali yang mau ditanyakan. Jadi kalau misalnya ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kalau dijumlahin, X1 tambah X2-nya tuh rumusnya tuh negatif B per A. Kalau dikali C per A. Kalau dikurangi, maka dia akar dari D per nilai mutlak dari A. Ini adalah yang harus kalian pahamin, dasarnya. Nah, dasar ini tuh biasanya dipakai buat ini, bentuk-bentuk variasinya. Kayak misalnya yang paling sering tuh yang jumlah kuadrat, artinya X1 dikuadratin ditambah X2 kuadrat, itu tuh sama aja dengan X1 ditambah X2 dikuadratin dikurangi 2X1 kali X2, dan seterusnya. Kalau selisih kuadrat, atau kuadrat selisih, kayak gitu. Tetap harus kamu pahamin dan sebenarnya ini lebih sering dipakai aja sih, daripada dihafalin ya. Oke, kita lanjutin. Kalau misalnya kita mau mempangkatkan tapi pakai segitiga Pascal. Caranya adalah satu satu satu. Ini itu dia udah pasti di pinggirnya dia bakal satu always. Nah, ini dua dari mana? Satu tambah satu dia jadi dua. Satu tambah dua dia jadi tiga. Dua tambah satu dia jadi tiga juga. Satu tambah tiga jadi empat dan seterusnya. Nah, lihat di sini ini adalah kalau misalnya ada A dipangkatin nol. Kalau ini ada A ditambah B dipangkatin 1. Kalau ini A tambah B pangkat 2. Ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Caranya kayak gimana? Nih, yang paling gampang itu adalah kalau misalnya, kalau di sini kan kebetulan tambah semua ya. Kalau misalnya A dikurangi 2B pangkat 4 misalnya. Kita lihat pangkat 4 itu adalah ini. Oh, artinya 1, 4, 6, 4, 1. Kita tulis kayak gitu aja dulu. Sekarang ini kan A pangkat 4, jadi A pangkat 4, mundur A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1. Udah. Kita mulai dari yang belakang ini. Artinya negatif 2B pangkat 4
negatif 2B pangkat 3, negatif 2B pangkat 2, negatif 2B pangkat 1. Udah kayak gitu gimana ya? Tinggal jumlahin aja. A pangkat 4 ini kan negatif-negatifnya ke depan. 4 kali 2 adalah 8. A pangkat 3B. Ini negatif dikuadratin kan dia bakal positif ya. Maka dia positif 6 kali 4 adalah 24A kuadrat B kuadrat. Ini kan dia bakal negatif ya. Negatif. Ini kan negatif 2 dipangkatin 3 itu negatif 8. Dikali 4 itu adalah negatif 32A B pangkat 3. Ditambah 2 dipangkatin 4 hasilnya adalah 16B pangkat 4. Nah, kayak gitu. Cara penggunaan segitiga Pascal. Sampai sana, adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, go, kita lanjutkan jenis-jenisnya nih. Kalau misalnya ada A kuadrat ditambah BX ditambah C, dia itu kalau misalnya D lebih dari 0, dia itu bakal mempunyai dua akar bilangan real. Kalau D sama dengan 0, artinya dia punya satu akar kembar bilangan real. Kalau D-nya kurang dari 0, artinya dia tidak mempunyai bilangan akar penyelesaian bilangan real. Kenapa? Karena dia imajiner, karena D-nya kurang dari 0. Selanjutnya, kalau yang ini nanti kalian tinggal lihat cek saja. Nah, sekarang kita penyusunan kuadrat baru. Kalau penyusunan kuadrat baru, X kuadrat dikurangi yang ditambah, di kuadrat baru ditambah yang dikali. Nah, kalau jenis akar, itu ada kalau misalnya dia tambah, maka kalau ada yang ditambahin, misalnya tambahin P, tambahin eh, Ki misalnya, atau dikurangi Ki, dikalikan, dibagi, ditambah, dikali juga. Kalau misalnya ada kayak gini, ada cara substitusinya nih. Kalau tambah, kebalikannya adalah kurang. Kalau kurang artinya kebalikannya tambah. Kalau kali, kebalikannya bagi. Dan seterusnya, kalau ini adalah dikurangi, lalu dibagi. Caranya kayak gimana? Kayak gini. Kalau misalnya kita mau pakai yang biasa. Di sini kan 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8. Artinya kita cari dulu nih. Kalau misalnya alfa ditambah betanya. Alfa dikali betanya. Oh, alfa ditambah beta itu kan negatif B per A. B-nya adalah negatif 6. Negatif 6 dibagi 3. Oh, artinya negatif 2. Betul. Ini kan C per A. C-nya adalah negatif 8 dibagi 3. A-nya adalah 3. Dan seterusnya. Kalau ini satu per alfa ditambah satu per beta. Sama aja dengan 1 per alfa ditambah satu per beta. Kita samain artinya alfa beta dibagi eh, alfa ditambah beta dibagi alfa beta. Alfa ditambah betanya itu adalah negatif 2 per negatif 8 per 3. Ini sama aja dengan negatif 2 dikali 3 per negatif 8. Coret-coret di hasilnya 4. 3 per 4. Kalau dikali ya tinggal 1 kali 1 alfa kali beta. Hasilnya kayak gini. Kamu tinggal substitusiin aja. Ditambah dikurang. Artinya x kuadrat dikurangi 3 per 4x dikurangi 3 per 8 sama dengan 0. Karena di bawah itu yang paling besar itu adalah 8. Kamu kalikan kedua ruas jadi 8. Maka dia 8x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya gimana caranya kalau yang tadi substitusi? Kalau ini kan sebenarnya di sekolah udah diajarin ya. Nah, kalau disubstitusi gimana? Tadi kalau misalnya 1 per alfa artinya dia kebalikannya, yaitu ya udah aja jadinya alfa atau beta. Kalau alfa sama beta artinya dia tukeran, jadinya adalah 1 per x1 sama 1 per x2. Kamu tinggal substitusi 1 per x dikuadratin, maka dia jadi 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8 sama dengan 0. Biar hilang, artinya x kuadratnya dikedepankan, maka dia bakal jadi 3 ditambah 6x dikurangi 8x kuadrat. Tapi kan kita butuh dalam bentuk positif ya. Kali positif aja, jadi 8x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka jawabannya dia akan sama kayak yang tadi. Kayak gitu. Sampai sini, adakah yang mau ditanyakan? Aman guys? Kalau aman, coba kita ke soal ya. Nah, gimana cara mengerjakan ini? Persamaan kuadrat katanya ada 3x kuadrat dikurangi A dikurangi 1. X dikurangi 1 itu mempunyai akar x1 dan x2. Sedangkan persamaannya adalah kalau misalnya 1 per x1, 1 per x2, nilainya itu adalah ini. Nilai dari 2A ditambah B itu adalah berapa? Bagaimana caranya?
Oke, kita fokus saja ke salah satunya. Gimana? Yang ini, kita cari kalau misalnya X1 ini kita pakai yang 3x kuadrat dikurangi A dikurangi 1x dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau ditambah, itu kan rumusnya negatif B per A gitu ya. Negatif B-nya berapa? Oh ternyata ini. Negatif-negatif kan habis ya negatifnya. A dikurangi 1/3. Udah, gitu aja. Sekarang kalau dikali, hasilnya jadi apa? Ternyata kalau dikali, hasilnya itu adalah C per A. C-nya adalah -1/3. Udah. Sekarang kita pakai yang keduanya. Yang keduanya, X kuadrat dikurangi 2B ditambah 1X ditambah B sama dengan 0. Ini adalah 1/x1 tambah 1/x2. 1/x1 tambah 1/x2 kan tadi kalau misalnya ini jadinya x1 tambah x2 dibagi x1 x2. Artinya rumusnya apa? Ya sama kayak tadi, negatif B per A. Oh, kalau negatif B per A maka dia bakal jadinya 2B ditambah 1. Udah. Sekarang kita lihat di sini. A dikurangi 1/3. Ya udah kamu tinggal masukin aja. A dikurangi 1/3 diper lagi negatif 1/3. Sama dengan 2B ditambah 1. Ini kan bisa dicoret nih. Maka dia bakal jadi negatif A dikurangi 1 itu sama dengan, kenapa ada A-nya? Ini adalah 2B ditambah 1. Nah, kita butuh nilai B atau nilai A-nya. Kita ceknya kemana? Yang dikali, guys. Kalau dikali itu kan dia bakal jadi 1/x1 dikali 1/x2. 1/x1 itu artinya dia adalah jadi 1/x1 x2. Nah, x1 x2 kan ini. Negatif 1/3. Kalau di sini artinya jadi apa? Oh, ternyata dia adalah B per 1. Sama aja, artinya 1/-1/3 sama dengan B per 1. Kalau misalnya kayak gini, di hasilnya jadi berapa? Negatif 3 sama dengan B. Jadi B-nya adalah negatif 3. Udah, sampai sana. Ada yang mau ditanyakan? Udah kayak gitu gimana? Ya kamu tinggal masukin aja B-nya ganti sama negatif 3. Maka dia hasilnya negatif A kurangi 1 sama dengan 2 kali negatif 3 ditambah 1. Hasilnya adalah negatif A dikurangi 1 sama dengan berapa ini? Atau kamu kali pelangi juga boleh ini. Jadi kan dia bakal jadi negatif negatif A ditambah 1 sama dengan negatif 6 ditambah 1. Negatif-negatif kan dia positif ya. Maka A-nya itu adalah berapa? 6. Positif satu kanan kiri bisa dicoret. Maka hasilnya adalah 6. Sampai sana ada yang mau ditanyakan? Kak, mau nanya Kak, Boleh dong. Gimana Rafif? itu yang X1 tambah X2 per X1 kali X2 sama dengan 2B tambah 1 itu dari mana Kak yang 2B tambah 1? Ah, dari 2B tambah 1. Dari mana ya? Bentar, aku ganti warna dulu. Kan di sini kalau misalnya ini kan ditambah ya, Pip. Kan Oh dia iya Kak, rumus nih rumusnya itu negatif B per A ya. iya. Nah, negatif B, B-nya berapa di sini? Oh, ternyata ini. Negatif 2B ditambah 1. Jadi tinggal kamu masukin. Jadi 2B ditambah 1/1. Karena dia negatif, negatif. Negatif sama negatif kan dia jadi positif. Jadi sisanya 2B tambah 1/1. A-nya adalah 1. Kayak gitu. Oh iya Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Yuk, ada lagi? Santai ya, tanyain kalau memang pusing, guys. Nah, ini juga sama ya, karena dia C per A. C-nya adalah 1, B, A-nya adalah 1. Udah kayak gitu gimana? Tinggal masukin aja. 2 dikali A-nya adalah 6, ditambah B-nya adalah negatif 3. Hasilnya artinya dia 2 kali 6 adalah 12. 12 dikurangi 3 jadinya berapa, guys? 9. Jadi jawabannya adalah yang C. Udah beres. Sampai sana, ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, go, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini sebenarnya sama aja ya. Akar-akarnya itu persamaan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 sama dengan 0. Ini tuh akarnya itu adalah m ditambah m dan n. Pernyataan berikut, kalau akar persamaan kuadrat, kalau misalnya akar-akarnya ini. Gimana caranya? Kamu harus cari dulu kalau dari x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 sama dengan 0, kamu cari M ditambah N-nya. Artinya M ditambah N-nya itu adalah negatif B per A. Ini kan artinya negatif-negatif. 2 dibagi satu, hasilnya adalah 2. Udah. Kalau dikali, dia itu adalah C per A. Ya udah. Kalau C per A, maka dia hasilnya adalah 3/1. Hasilnya adalah 3. Lalu gimana kalau misalnya pakai yang ini? Kamu harus cari dulu. Yang paling gampang itu adalah tambahnya dulu. Kenapa tambahnya dulu? Guys, ingat-ingat kalau dikali itu kan dia atas kali atas ya. Akan sama dengan yang ini. Dia n kuadrat ditambah 2. Kalau misalnya kayak gini kan dia bakal, dia harus samain penyebut ya. Kalau disamain penyebut kan sama-sama dikali ya. Maka yang dikali juga sama hasilnya. M kuadrat ditambah 2 dikali sama N kuadrat ditambah 2. Yang atas kita kedepanin, artinya kali silang, maka dia bakal jadi M kuadrat ditambah 2 ditambah N kuadrat ditambah 2. Lalu udah kayak gitu gimana? Kita satuin. Dia bakal jadi M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah berapa? 2 tambah 2 adalah 4. Kalau yang ini tinggal kali pelangi, jadinya M kuadrat N kuadrat ditambah 2M kuadrat ditambah 2N kuadrat ditambah 4. Udah gitu gimana? Lihat di sini M kuadrat ditambah N kuadrat itu bisa dirubah jadi M ditambah N dikuadratin tapi harus ada dikurangi 2MN. Ini ditambah 4. Jadi dia dari sana. Nah, aku kurungin dulu. Ini juga sama. Ini kan dia ada dua-dua ya. Ini adalah MN. Dikuadratkan, duanya keluarin. Karena M kuadrat tambah N kuadrat sama kayak yang di atas. Masukin aja. M ditambah N kuadrat dikurangi 2MN. Ditambah 4. Beres sampai sana. Ada yang mau ditanyakan? Tanyain dulu guys. Karena ini pusing. Lumayan. Kalau tidak ada, go kita lanjutkan. Tinggal masukin M ditambah N itu kan ada 2. Artinya dia adalah 2 kuadrat dikurangi 2 kali 3 ditambah 4. Yang bawah juga sama. Tinggal kita masuk-masukin nilainya. 3 kuadrat ditambah 2 kali dalam kurung. Hati-hati ini. Dia adalah 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 3. Kurung tutup ditambah 4. Maka yang atas hasilnya adalah berapa? 2 kuadrat adalah 4. 4 kurangi 2 kali 3 adalah 6 ditambah 4. Dibagi yang bawah adalah 3 kuadrat, hasilnya adalah 9 gitu ya. Ditambah 2 dikali 2 kuadrat adalah 4. 4 dikurangi 6 hasilnya berapa? Oh ternyata 2. Negatif 2 ya. Jadi negatif 2 ditambah 4. Tinggal kita masukin. Wah, ternyata nggak kelihatan negatifnya. Hmm. Dia negatif 2 kelihatan lah ya. 2 kali negatif 2 kan dia bakal negatif 4 ya. Kan negatif 4 ditambah 4 dia hasilnya habis. Maka dia 4 tambah 4 dia hasilnya 8. 8 kurangi 6 hasilnya adalah 2. Maka 2/9. Beres. Artinya kalau yang ditambah hasilnya adalah 2/9. Kalau dikali hasilnya gimana? Ya kalau dikali karena kan 1/M2 ditambah 2 dikali sama 1/M2 ditambah N2 ditambah 2 dia hasilnya bakal sama kayak yang di bawah, guys. Jadi ya udah, kamu tambahin aja. 1 kali 1 adalah 1, yang bawahnya adalah 9. Beres. Jadi kalau misalnya untuk nyari persamaan barunya, kalian harus ingat X kuadrat dikurangi yang ditambah X ditambah yang dikali.
sama dengan nol. Maka dia hasilnya X kuadrat dikurangi 2/9 X ditambah 1/9 sama dengan nol. Karena bawahnya sama-sama 9, artinya dikali 9. Keduanya, dia hasilnya bakal jadi X kuadrat, 9X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan nol. Jawabannya artinya adalah yang satu. A. Beres. Sampai sana. Adakah yang mau ditanyakan? You go. Tanyain ya, karena pasti pusing kalau misalnya tidak paham. Kak, maaf kak, Oke, yuk. itu yang yang 1/9 apa dari mana kak? Nah, kenapa dari 1/9? Karena kan kalau yang bawah dia hasilnya sama akan sama kayak yang ini ya, yang ditambahin, bener nggak? Karena kan dia ini, apa namanya, yang ditambah juga dia harus disamain penyebutnya. Artinya kalau disamain penyebutnya, dia bakal dikali. Jadi kalau misalnya kayak gitu, karena di bawah itu adalah per 9 ya, maka yang kali juga dia bakal jadi 1/9. Satunya dari 1 kali 1. Oh iya kak, maaf. Oh iya. Nah, kenapa sih aku di materinya cepet? Karena sebenarnya kalau di materi itu kan mengulang ya guys. Jadi aku lebih fokus ke soalnya. Tapi kalau kalian ternyata tadi di materi ada yang mau ditanyain, tanyain ya guys. Harus di stop kayak gitu, oke? Nanti kita bahas bener-benernya tuh di soal. Jadi syaratnya sama kayak yang tadi. Kalau misalnya jumlah intinya yang kata aku teh ya. Kalau misalnya yang dasarnya itu sebenarnya di M ditambah N sama M dikali N-nya aja dulu. Kalau yang lainnya nanti kita menyesuaikan. Kalau ditambah, kalau pecahan kan kita udah tahu ya, kalau pecahan itu dia harus sama penyebutnya. Nah, artinya dikaliin aja. Kayak gitu. Maafin, maafin. Di materinya kecepatan. Yuk, kalau di sini aman nggak? Coba cek yang nggak pahamnya ada di mana. Oke, kalau misalnya kayak gitu, kita lanjutin dulu. Nanti ke materinya aku agak pelankan ya. Oke, kita lanjutin ke ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya di sini tuh ada sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Diketahui panjangnya tuh katanya 2 kali lebarnya. Oh, misalnya di sini itu adalah P. Maka P-nya itu adalah 2 dari L-nya. Maka dia adalah L. Kayak gitu. L yang ini ya. Nah, di sini katanya tepi sebelah luar tiga sisi lapangan tersebut dibuat jalan sebesar 2 meter. Oh, artinya dari sini ke sini juga dia 2 meter. Luas, jika luas jalan yang diarsirnya itu adalah 128, maka luas lapangan tersebut adalah berapa? Gimana caranya? Oke, kita lihat dulu di sini yang P. P itu kan 2L ya. Maka kalau di sini sama di sininya adalah 2 2, kanan kirinya adalah 2, maka seluruhnya dia itu bakal 2 tambah 2 itu kan adalah 4. Jadi di sini adalah 2L ditambah 4. Sedangkan lebarnya kalau di sini dari ujung ke ujung lapangannya itu adalah L, maka kalau ditambahin sama jalan dia ditambah sama 2. Kayak gitu. Nah, sedangkan yang diketahuinya tuh katanya arsirannya. Guys, inget-inget kalau arsiran dia itu kan luas arsir itu adalah luas seluruhnya kamu kurangi sama luas lapangannya. Kalau luas seluruhnya kan artinya P yang baru. Sama kalau dikurangi luas P yang lama, artinya P dikali L. Sedangkan di sini kan rumusnya adalah P kali L ya. P-nya di sini adalah berapa? Oh, ternyata 2L ditambah 4. Ya udah kamu kurangi aja. 2L ditambah 4 dikali sama L ditambah 2 dikurangi. Sekarang yang lapangannya.
tadi panjangnya itu katanya 2 kali lebarnya. Ya udah, 2L aja langsung. 2L dikali sama L-nya. Beres. Luas arsiranya adalah 128. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, karena kita nyarinya luas lapangan, artinya kita nyari dulu L-nya berapa, P-nya berapa ya guys. Yuk, sampai sana. Aman nggak? Tanyain ya guys, kalau emang ada yang mau ditanyain. Aman. Oke, guys, kalau aman ya. Kita lanjutin. Lihat di sini, karena kebetulannya itu adalah ada kuadrat ya. Artinya kamu kalikan saja. Dia up mana? 128 sama dengan kali pelangi. Jadinya 2L² gitu kan ya. Ditambah 2 kali 2 artinya dia jadi 4L. Ditambah 4 kali L adalah 4L. 4 kali 2 adalah 8. Kamu kurangi sama 2L kali L. Oh artinya dia 2L². Wah ada yang sama ya? Coret lah. Karena beda tanda. Maka dia hasilnya 8-nya kamu pindahin. Maka dia 128 kamu kurangi 8 hasilnya adalah 4 tambah 4 itu adalah 8L. 28 kurangi 8 adalah 120 sama dengan 8L. L-nya jadi berapa guys? 120 kamu bagi sama 8. Hasilnya adalah 15. Good job. Dia hasilnya adalah 15. Nah, tapi kan yang ditanyainnya adalah luas lapangan ya. Luas lapangan artinya kan dia udah tahu nih luas lapangan tadi itu dapat 2L², udah aja. 2L², maka 2 dikali 15². 2 kali berapa 15²? Adalah 225 gitu ya. 225 kali 2 hasilnya adalah 450. Good job. Betul sekali. Jawabannya adalah yang D. Beres. Sampai sana. Adakah yang mau ditanyakan? Go guys. Aman nggak? Pahamin dulu ya. Jadi sebenarnya ini tuh dasarnya kalau sebenarnya lebih ke bangun ya guys, tapi karena ada pangkat 2 jadi dia masuk ke persamaan kuadrat juga. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutin ke materinya. Oke. Yuk, guys, kita mulai materinya. Di sini ada fungsi kuadrat. Sebenarnya sama aja ya, cuman bedanya fx sama dengan kalau fungsi kuadrat, fx sama dengan ax² ditambah bx ditambah c. Nah, cara melukis. Jadi, untuk melukis persamaan kuadrat itu, kamu harus nyari dulu titik potong sumbu X sama titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X itu adalah Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada titik potongnya itu adalah kalau misalnya D lebih dari 0, maka dia adalah memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D sama dengan 0, dia menyinggung. Sama kayak gini, dia menyinggung. Artinya menyinggung di 1 titik. Kalau D-nya lebih dari 0, dia tidak memotong. Artinya dia mengambang. Kalau A-nya lebih dari 0 akan terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0 akan terbuka ke bawah. Ngikutin aja perpotongannya mah. Itu kalau yang titik potong terhadap sumbu X. Lanjut, kalau titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, X-nya itu sama dengan 0, jadi Y-nya itu sama dengan C. Nah, kalau C-nya lebih dari 0, artinya dia memotong Y di positif. Kalau C sama dengan 0 artinya memotong Y di 0. Kalau C-nya kurang dari 0 artinya memotong Y di negatif. Kayak gini. C-nya eh, lebih dari 0 artinya di atas, di tengah, di bawah. Ingat-ingat aja. Di X, di Y-nya dia positif atau negatif.
Lalu di sini, nah ini yang paling sering banget keluar adalah titik puncak atau titik balik. Titik puncak atau titik baliknya adalah yang ini, nilainya. Dia adalah nilai dari maksimum atau minimum, nilai max atau nilai min. Di sini adalah simetri, sumbu simetri atau pembaginya. Jadi ada dua kayak gitu. Nih, dengerin. Kalau A-nya lebih dari nol, dia itu adalah nilai minimum. Jadi kebalikannya. Kalau A-nya kurang dari nol, karena dia terbentuknya adalah terbuka ke bawah, jadi dia adalah nilai maksimum. Ini yang harus diingat-ingat. Nilai sumbu simetrisnya adalah negatif B per 2A. Kalau nilai maksimumnya adalah, ini tuh pakai dalam kurung, negatif B kuadrat dikurangi 4AC. Atau biar gampang negatif D per 4A. Nilai max atau nilai min. Itu materinya. Kalau ini cara eh, apa namanya ngegambar, nanti kalian cek saja. Kalau cari yang kata tadi aku, dia harus Y sama dengan nol sumbu X. Kalau sumbu Y, X-nya sama dengan nol, lalu nyari titik potongnya, dan negatif B per 2A-nya adalah berapa. Jadi kalau misalnya sumbu simetris itu kamu lihat aja di sini. Dia 2 atau berapa. Sampai sana, adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, go, kita lanjutkan. Nah, di sini kalau membentuk fungsi kuadrat, kalau tadi kan dari persamaannya, dari fungsinya ke grafik. Kalau ini mah dari grafik ke fungsi kuadrat. Kalau ada dua titik dan dua titik sumbu x, sumbu x dan satu titik lainnya, rumusnya adalah y sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2. Kalau menyinggung sumbu x, dia dan satu titik potongnya adalah fx sama dengan a dikali x min x1 dikuadratin. Lalu, tapi kalau misalnya satu titik puncak sama satu titik lainnya, rumusnya itu eh, fx atau y sama dengan a dikali x min xp dikuadratin ditambah yp. Kalau melalui tiga titik potong, rumusnya masukin ke yang biasa, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nanti dia pakai eliminasi, substitusi. Kayak gitu. Jadi ini yang paling sering banget muncul, jadi yang harus dihafalkan guys. Go. Sampai sana dulu. Ada yang mau ditanyain tentang materinya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, tentukan fungsi kuadrat dari gambar berikut. Lihat di sini, ada apa ini? Ada titik potong, sumbu X, yaitu negatif 1,0 dan 3,0, lalu ada titik lainnya. Artinya pakai rumus yang mana? Rumusnya adalah pakai rumus yang pertama, good job. Y dikali A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Udah kayak gitu gimana? Tinggal masukin nilai X-nya. Ini X1 misalnya, ini X2. Boleh dibalik? Boleh ya. A dikali negatif 1 X dikurangi. Karena dia kurangi, maka dia jadi positif 1. Yang ini X min 3. Udah kayak gitu gimana? Kita butuh nilai A. Dicari dari mana? Dari sini. 0,3. Oh, artinya X-nya adalah 0, Y-nya adalah 3. Jadi tinggal masukin. 3 sama dengan A dikali 0 ditambah 1, 0 dikurangi 3. Maka 3 sama dengan. Ini kan negatif, negatif, negatif positif ya hasilnya. Negatif 3 kali 1 di hasilnya adalah negatif 3A. Maka A-nya adalah negatif 1. Udah gitu gimana? Tinggal substitusi. Y sama dengan negatif X ditambah 1 X min 3. Kali pelangi jadinya berapa? Negatifnya dikeluarin dulu, X kuadrat dikurangi 3X ditambah X dikurangi 3. Dikurangi 3. Jadi hasilnya berapa? Negatif
X kuadrat. Ini kan negatif-negatif dia jadi negatif 2X ya. Negatif 3X ditambah X. Maka dia hasilnya jadi positif 2X dikurangi 3. Beres. Kayak gitu. Sampai sana. Ada yang mau ditanyakan? Yuk. Ini yang dasar ya guys. Aman? Kalau aman, go. Kita lanjutin. Nah, kalau ini rumusnya pakai yang mana? Rumus pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Ada apa ini? Titik puncak katanya dan titik lainnya. Artinya dia pakai rumus yang kedua, yang Y, ketiga, yang Y dikali A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. XP-nya yang mana? Yang ini. XP ini YP. Ini XY-nya. Boleh nggak langsung disubstitusi? Boleh guys. Di sini kan Y-nya, kita ambillah dia 0. Artinya A, kita nyari A-nya dulu aja. X-nya adalah negatif 2. Dikurangi XP-nya adalah 1. 1 dikuadratin, ditambah YP-nya adalah negatif 9. Negatif 9 kamu pindahin, maka dia adalah 9. A dikali negatif 2 dikurangi 1 berapa? Oh, ternyata negatif 3. Dikuadratin. Hasilnya 9 dikali 9A. Negatif 3 dikuadratin kan 9 ya. A-nya artinya dia 1. Udah kayak gitu gimana? Tinggal kita masukin ke rumusnya. Y sama dengan 1 kan gak harus ditulis ya. Jadinya X min 1 kuadrat ditambah negatif 9. Udah kayak gitu ya tinggal kuadratin aja. Maka X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 dikurangi 9. Jadinya X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Beres sampai sana. Ada yang mau ditanyakan? Ini tinggal masuk-masukin ya. Intinya hafal rumus sih guys. Yuk, sampai sana. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini tuh soalnya lumayan guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 10 soal lagi yang belum kita bahas. Tapi waktunya aman kok guys. Yuk, tanyain dulu. Kalau ada yang mau ditanyain. Aman nggak? Kalau aman, lanjutin nih. Oke, gas, kita lanjutin. Nah, kalau misalnya kayak gini gimana? Ada yang 3 titik katanya. Oh, ada tentukan persamaan parabola melalui 0,5, 2, negatif 3, dan sumbu simetrisnya adalah XP sama dengan 3. XP itu apa? Titik puncak ya? Titiknya, YP-nya nggak ada. Gimana caranya kalau misalnya ngerjainnya itu adalah kayak gini? Ya udah, kamu tinggal pakai aja yang rumus yang tadi. Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Kenapa? Karena kita kebetulan dapat XP-nya ya udah biar gampang aja. Maka dia bakal jadi Y sama dengan A dikali X min 3 dikuadratin ditambah YP. Ah, kita kan butuh A sama YP-nya. Kita pakai rumus yang ini guys. Jadinya 0,5 kita masukin. Artinya 5 sama dengan A-nya adalah yang mau kita tahu. Ini kan 0 dikurangi negatif 3 kuadrat ditambah YP. Dia bakal dapat persamaan A sama dengan negatif 3 dikuadratin adalah 9A ditambah YP. Udah, ini persamaan satu. Lalu kita cari persamaan keduanya dari 2, negatif 3. Dia kan bakal dapat negatif 3 sama dengan A dikali 2 dikurangi 3 dikuadratin ditambah YP. Ini hasilnya negatif 3 sama dengan 2 dikurangi 3 itu kan dia negatif 1. Dikuadratin hasilnya adalah 1. Maka dia A ditambah YP. Ini persamaan 2.
Tinggal kita eliminasi. Langsung aja lah eliminasi di sini. Kenapa? Karena YP-nya sama. Coret aja YP-nya. Sisanya kan dia bakal jadi 5 dikurangi negatif 3. Hasilnya adalah 8. Sama dengan 9A dikurangi A. Ya 8A juga. Maka A-nya adalah 1. Nah, sekarang nyari YP-nya. Masukin ke yang mana, guys? Bebas. Mau ke yang pertama atau ke yang kedua? Kalian yang menentukan. Sama aja ya, guys. Mau ke yang pertama, mau yang ke yang kedua juga jawabannya bakal sama. Coba. Kedua aja. Oke, guys. Kita kedua. Dia bakal jadi negatif 3 sama dengan A-nya kan 1 ya. Ditambah YP. Jadi YP-nya berapa, guys? Berapa tuh? Satunya pindah kan ya. Negatif 3 dikurangi 1. Good job. Dia negatif 4. Tinggal masukin Y-nya sama dengan A-nya kan 1. Udah aja lah. X min 3 kuadrat ditambah YP-nya negatif 4. Dia bakal jadi kuadratin. X kuadrat dikurangi 2 kali X dikali negatif 3. Dia negatif X. Ditambah 9 dikurangi 4. Hasil akhirnya artinya X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Beres sampai sana. Adakah yang mau ditanyakan? Jadi persamaannya adalah X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Udah, aman nggak? Yuk, lihat dulu. Ayo guys, bersuara. Kalian sangat-sangat introvert sekali ya. You go. Amanin dulu ya. Aman. Oke, guys, kalau aman. Kita lanjutin ke soal selanjutnya. Kalau misalnya kayak gini, tentukan persamaan parabola yang melalui titik 0,6 dan negatif 2,6 mempunyai nilai maksimumnya adalah 8. Nah, kalau nilai maksimum artinya YP kan ya? Sama aja artinya pakai rumus yang tadi. Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah 8. Maksimum kan ya? Artinya dia ada di atas kalau maksimum dia positif. Udah kayak gitu gimana? Masukin aja nilainya. Artinya kan dia bakal jadi. Misalkan kita pakai rumus yang 0,6 dulu titiknya. Dia bakal jadi berapa? 6 sama dengan A dikali ini 0 dikurangi XP dikuadratkan ditambah 8. 8 kan pindah ya, maka dia bakal jadi berapa? 6 kurangi 8, langsung aja lah, negatif 2. Sama dengan A dikali 0 dikurangi XP kan dia negatif XP ya. Negatif XP dikuadratin bakal jadi XP kuadrat. Nah, ini satu cina yang kita dapat, samaan 1. Lalu gimana? Oh, wait guys. Maafkan. Error. Wait. Kita hapus ini. Kenapa dihapus? Guys, lihat di sini. Karena kan kebetulan nilainya adalah yang titik lainnya, dia itu ada yang sama. Sama dari mana? Sini. Sama-sama 6. Betul? Kalau sama-sama 6, kita pakai aja cari XP. XP kan tinggal tambahin. Maka dia 0 ditambah negatif 2 dibagi sama 2 aja. Karena ada dua titik yang di antaranya. Ya udah kita cari aja. Maka dia 0 ditambah negatif 2 hasilnya berapa? Negatif 2. Negatif 2 bagi 2
Negatif satu. Good job. Tinggal kita masukin ke rumusnya. Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah sama YP. Hasilnya bakal Y sama dengan A dikali X plus satu gitu kan ya. Kuadrat ditambah 8. Udah gitu gimana? Kamu mau pakai rumus yang mana? Yang titik yang A atau yang B? A atau yang B? Bebas. Mau pakai yang mana? Yang A, oke, gas. 0,6. Artinya Y-nya adalah 6 sama dengan A dikali 0 ditambah satu kuadrat ditambah 8. 8 pindah ruas kan tadi adalah negatif 2 ya. 0 ditambah satu dikuadratin hasilnya adalah satu. Maka nilai A-nya adalah negatif 2. Tinggal kita masukin ke sini, Y sama dengan negatif 2 dikali A X ditambah satu kuadrat ditambah 8. Tinggal kita kuadratin, maka dia X kuadrat ditambah 2X ditambah satu ditambah 8. Kali pelangi, artinya negatif 2X kuadrat ditambah, dikurang ya? Dikurang berapa guys? Dikurang negatif 4. Good job. 4X dikurangi 2 ditambah 8. Disatukan jadinya negatif 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 6. Beres. Sampai sana, ada yang mau ditanyakan? Go. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman? Kalau aman, kita lanjutin. Nah, kalau yang ini coba kalian cek dulu. Tinggi maksimum yang dapat ditentukan ditempuh oleh peluru adalah berapa? Tinggi maksimumnya. Maksimum. Dia udah pasti maksimum kan ya? Kenapa maksimum? Karena nilai A-nya negatif, guys. Kalau tinggi maksimum itu kita fokus ke apa, guys? Apa-apa? Unmute, unmute. Coba kita fokus ke titik titik maksimumnya. Titik maksimumnya kan YP ya. YP kan tadi rumusnya negatif B per 4A. Ya udah, negatif D itu kan B kuadrat dikurangi 4AC. Dibagi sama apa? 4A. Tinggal kita masukin negatif. B-nya berapa? Dari persamaan ini. Yaitu 40. Good job. 40 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya negatif 5 ya. C-nya berapa? Nggak ada. Ya 0 aja. Per 4 kali negatif 5. Dia hasilnya bakal negatif 40 kuadrat berapa guys? 40 kuadrat. Hasilnya adalah yes, betul 1600 dibagi sama 4 kali negatif 5. Negatif 20. Good job. Udah gitu gimana? Ya tinggal coret aja lah. Negatif sama negatif kan dia positif ya. 160 bagi 2. Hasilnya adalah 80. Good job. Jadi jawabannya adalah yang B. Udah, sampai sana. Ada yang mau ditanyakan? Aman kan? Gampang ya kalau ini. Mas, mas, mas. Oke, go. Selanjutnya.
Ah, kalau ini gimana nih? Katanya basketnya itu dia mempunyai tinggi 110, 180, artinya 1,8 meter ya. Tinggi ringnya itu katanya 3 meter. Oke, jaraknya katanya dari eh, pelempar ke ringnya itu adalah 4. Nah, diasumsikan posisi awal tepat pada di atas kepalanya. Ternyata lemparannya itu mempunyai tinggi maksimum, yaitu tinggi maksimumnya berapa? 3,8 dan 2,5. Horizontalnya adalah 3,8, vertikal. Bener ya teman-teman, kayaknya jaringan nih. Aku hubungi dulu ya, bentar. Halo, mohon maaf sekali. Laptopnya mati, jadi tidak sadar. Oke, Gal, kita lanjutin aja. Dari di sini ya. Oke, oke. Guys, ternyata dia itu titik puncaknya adalah 2,5 secara secara horizontalnya katanya 2,5. Artinya harusnya yang ini sebenarnya dia bukan ini ya, bukan 3,5 tapi 2,5, 3,8. Nah, kayak gitu. Kita lanjutin ya. Jika katanya lintasan lemparannya itu berbentuk parabola, maka bola tersebut akan tepat masuk ke ring itu pada saat berapa? Diturunkan atau dinaikkan dari yang sini 3,8. Artinya kan di sini ya 3,8 otomatis dia diturunkan. Artinya jawaban yang paling tepat itu adalah dari C ke D. Eh, C ke E. Udah kayak gitu gimana? Diturunkannya berapa sih? Karena kan kita tidak tahu ya bahwa dia itu harus sampai berapa biar dapat bukan 3, tapi harus sampai berapa biar dapat nilainya.
Maka yang pertama caranya itu adalah tinggi yang dibutuhkannya adalah dengan kamu cari aja di Y sama dengan tadi yang kita lihat bahwa si titiknya, si XP-nya itu dia bakal always di 2,5. Tapi YP-nya kita nggak tahu, maka kita harus nyari YP-nya aja karena kita YP-nya yang kita butuhkan ya. Maka rumusnya pakai yang tadi. A dikali X min 5 per 2 atau 2,5 dikuadratkan. Ditambah kita anggaplah H. Kenapa H? Biar nggak beda aja sama YP. Biar nggak pusing. Karena YP-nya kan yang ini ya. Nah, udah kayak gitu gimana? Ya tinggal masukin aja ke rumusnya. Yang tadi kita kan udah tahu bahwa ada titik. Titiknya yang mana? Yang sini. Anggaplah dia adalah 0. Maka titiknya itu adalah 0,1,8. Tinggal kita masukin ke rumusnya. Maka di hasilnya 1,8 sama dengan A dikali 0 dikurangi 2,5 kuadrat ditambah H. Udah kayak gitu gimana? Ya tinggal masukin 1,8 sama dengan ini kan 0 dikurangi 2,5 kan dia 2,5 ya. 2,5 dikuadratin hasilnya berapa? 6, Enam koma dua lima. good job. Betul banget. Dia 6,25. 6,25 A gitu kan ya ditambah H. Udah, sekarang kita pakai titik yang kedua. Titik yang kedua tadi ringnya. Ringnya itu kan 3,4 ya. Karena dia jaraknya adalah 4, ininya adalah 3. Maka kalau misalnya kayak gitu dia jadinya 3,4. Tinggal kita masukkan hasilnya adalah 4 sama dengan A-nya dikali 3 dikurangi 2,5 kuadrat ditambah sama H. Hasilnya 4 sama dengan 3 dikurangi 2,5 itu kan 0,5 ya. 0,5 dikuadratin hasilnya berapa? 0,5 dikuadratin hasilnya adalah yes, betul banget 1/4. Kalau 1/4 itu sama aja dengan 0,25 ya. A ditambah H. Jadi 1/4 boleh, 0,25 boleh. Tapi kalau misalnya mau pakai 1/4 yang atas juga harus pakai 1/4. Nah, tinggal dikurangi kan ya. Tinggal dihabisin aja. H-nya dia bakal dapat nih. Kurangi. H-nya dia habis. Coret-coret. Maka sisanya dia bakal 6,25 dikurangi 0,25 dia adalah 6A. 1,8 dikurangi 4 hasilnya adalah berapa? 1,8 dikurangi 4. 2,2. Good job. Nah, maka nilai A-nya berapa? 2,2 dibagi sama 2. Ini negatif ya. Dibagi sama 6. Hasilnya adalah, eh, bentar. Guys, kebalik ya. Bener nggak? Harusnya tuh dia 4,3. Maaf, 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 maaf. Kenapa? Karena X-nya 4, Y-nya 3. Jadi harusnya 4,3. Tapi hasilnya nggak bakal terlalu jauh kok. Wait, kita hapus dulu. Dia itu bakal jadi 4,3. Maka dia adalah 3, di sini 4. 4 dikurangi 2,5 itu kan hasilnya adalah 1,5 ya. 1,5 dikuadratin itu adalah 22,5. Maka dia adalah 3. Maka 1,8 dikurangi 3. 1,8 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 1,2. Good job. 6,25 dikurangi 2,25 itu hasilnya 4 ya. Maka nilai A-nya adalah berapa? Min 0,3. Ih, betul, min 0,3. Udah kayak gitu tinggal substitusi mau ke yang mana? Untuk nyari nilai H-nya. Karena kita butuh nilai H-nya kan ya. Kayak yang mana? Satu atau 2?
2 aja, gas. Kita lanjutin. Maka dia bakal 3 sama dengan 2,25 ya, dikali sama negatif 0,3 ditambah H. Maka dia 3 sama dengan 2,25 dikali 0,3 hasilnya adalah 0,675. Ini negatif ya. Tambah H. Maka hasilnya adalah H sama dengan, tambahin ya, 3,675. H-nya adalah 3,675. Tapi hati-hati, kan awalnya adalah 3,8. Maka penambahannya atau pengurangannya itu adalah 3,8. Kamu harus kurangi sama 3,675. Hasilnya adalah berapa? 3,8 dikurangi 3,675. Hasilnya adalah 0,125. Ini kan meter. Rubah ke sentimeter. Artinya berapa senti? dua Mundur belas ya. koma lima Nah, good job, 12,5 sentimeter. Beres. Jadi jawabannya adalah yang C. Hati-hati ya, bukan yang B. Kenapa bukan yang B? Karena kalau yang B itu dinaikkan. Tapi kan sebenarnya kita diturunkan ya. Kayak gitu. Yuk, sampai sana dulu. Maafin ya yang tadi, ini harusnya 4,3 karena vertikalnya itu adalah 3, horizontalnya adalah 4. Ayo sampai sana. Adakah yang mau ditanyakan? Ini PM guys. Sangat-sangat PM. Pokoknya kalau misalnya ada yang bentuknya tuh melengkung-melengkung yang kayak parabola, artinya dia udah pasti pakai ini. Pakai persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Nah, ini soal terakhir di fungsi kuadrat. Nanti kita lanjut ke peluang. Saya peluang udah ya, udah pernah di kelas 12 kemarin banget. Semoga masih ingat. Juga pahamin dulu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, go, kita lanjutin ke materinya. Oke, peluang. Peluang itu adalah probabilitas, biasa juga disebutnya suatu konsep matematika yang digunakan untuk menentukan kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Nah, istilahnya tuh biasanya tuh ada ruang sampel atau himpunan yang hasilnya semuanya. Titik sampel, terus ada kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, untuk nyarinya tuh FA sama dengan NA per NS. NA itu adalah banyak kejadiannya, sedangkan NS adalah semua kejadiannya. Nilainya tuh adalah 0 sampai 1. Kalau 0 udah pasti tidak mungkin terjadi atau kemustahilan, kalau 1 itu udah pasti terjadi. Kepastian dia. Lanjut, untuk menentukan ruang sampel itu ada 5 cara. Ada yang pakai diagram pohon, ada yang menggunakan daftar, ada yang menggunakan diagram pen. Sebenarnya ini jarang banget diagram pen, paling pakai tabel yang paling sering, atau pakai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan artinya kombinasi permutasi, kayak gitu. Lanjut, di sini kita pakai diagram pohon. Kalau diagram pohon biasanya kayak gini. CT, maka CT, CT. 3 produk, artinya dia CCC. Biasanya tuh lebih ke A, angka atau gambar. Kayak gitu. Selanjutnya, di sini dengan menggunakan daftar. Kalau daftar ya seperti biasa, A pasangannya sama B, A pasangannya sama C, A pasangannya sama D, dan seterusnya sampai semuanya udah punya pasangan. Itu menggunakan daftar. Lalu pakai diagram pen. Biasanya kalau diagram pen di sininya tuh di hati, hati lagi. Seperangkat kartu bridge. Bridge itu ada berapa bentuk, guys? Ada 4. Ada hati, ada wajik, ada yang kalau bisa biasa aku tuh keriting sama scope gitu kan ya. Kalau artinya semuanya tuh ada 52, satu-satunya itu dia mempunyai 13 karena dia ada 4 bentuk. Terus
Tabel. Nah, biasanya yang paling sering dipakai itu tabel. Bisa jadi dadu sama dadu, atau dadu sama uang koin, atau uang koin sama uang koin. Oke, aku mau nanya, kalau NS dari dua dadu ada berapa banyak? NS dua dadu. Ayo, NS dari dua dadu? Yes, betul banget, 36. Dia adalah 36 karena 6 kali 6 gitu kan ya, dan seterusnya. Kalau dari dua koin artinya kan dia 4 2 kali 2. Lanjut. Nah, di sini ada kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu ada aturan penjumlahan, artinya pilihannya saling lepas, kamu tinggal jumlahin aja. Biasanya tuh kata kuncinya adalah atau. Kalau perkalian itu biasanya dan. Dia dikaliin aja kalau ada kata dan. Misalnya putih dan merah. Bola putih dan bola merah. Artinya bola putih berapa, bola merah berapa, kamu tinggal kalikan. Terus ada faktorial. Faktorial itu n faktorial. Itu semua bentuk biasanya. Nah, di sini ada permutasi sama kombinasi. Oke, ingat-ingat kalau permutasi dia itu memperhatikan urutan. Kalau misalnya kombinasi tidak memperhatikan, jadi dia nggak memperhatikan urutannya, dia ya udah aja gitu. Kalau di permutasi B itu tidak akan sama dengan BA karena dia memperhatikan urutan. Artinya A dulu atau B dulu tuh dia nggak sama. Tapi kalau di kombinasi dia itu sama. Ingat-ingat. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau misalnya salaman, permutasi kombinasi, salaman. Kombinasi. Good job. Dia kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena si A salaman sama si B akan sama dengan si B salaman sama si A. Rumusnya, kita lihat. Kalau misalnya tanpa pengulangan, M, N, R itu sama dengan N faktorial plus N dikurangi R faktorial. Apa bedanya sama kombinasi? Kombinasi ada R faktorial di depannya. Nggak beda jauh. Kalau permutasi dengan pengulangan, udah aja N pangkat R. Kalau misalnya unsur sama, artinya yang unsur samanya kamu simpen di bawah aja. Misalnya yang samanya itu huruf, ada 3 sama 2 artinya 3 faktorial sama 2 faktorial. Kalau siklik artinya dia melingkar, udah tinggal dikurangi aja, n dikurangi 1 di faktorialin. Itu rumus-rumusnya, kayak tadi, kalau permutasi itu biasanya juara atau posisi, kode kalau misalnya yang eh, dengan urutan dan seterusnya. Huruf sama, pengulangan huruf, melingkar, meja bundar, itu udah pasti siklik. Lanjutin. Ada komplement. Komplement itu dia kebalikannya. Artinya kalau misalnya sukses, kebalikannya adalah gagal gitu kan ya. Rumusnya itu adalah FA ditambah FA komplement sama dengan satu. Artinya kalau misalnya kita mau nyari yang komplementnya, kamu satu dikurangi aja sama yang fungsinya. Peluangnya. Kayak gitu. Lanjut, ada yang kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu ada dua kejadian disatukan gitu kan ya. Ada yang saling lepas, tidak tak saling lepas. Kalau saling lepas, bentar. Aku lupa lagi rumusnya Mas ada atau tidak. Oh, ternyata nggak ada. Kalau saling lepas, kamu tinggal tambahin aja. Maka dia PA ditambah sama PB. Tapi kalau tidak saling lepas, artinya kan ada yang sama nih. Yang samanya kamu harus dikurangi. Jadi PA ditambah PB dikurangi sama yang samanya. Artinya A irisan sama B. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya saling lepas, dia kamu tinggal tambahin. Kalau tidak tak saling lepas, artinya kamu harus dikurangi sama yang samanya. Kalau saling bebas, artinya maksud saling bebas adalah setelah diambil, oke, itu disimpan lagi. Kayak misalnya ngambil bola, bolanya disimpan lagi, itu saling bebas. Jadi dia nggak ada keterikatannya. Artinya tinggal kaliin aja. Tapi kalau tak saling lepas, artinya udah diambil, dia nggak dibalikin lagi. Nah, itu tak saling lepas. Tak saling bebas. Ingat-ingat ya. Rumusnya. Nah, tak saling bebas itu adalah kamu tinggal kalikan yang kayak tadi aku. Tapi kalau yang tidak saling bebas artinya dia bersyarat. Kalau bersyarat artinya nanti harus dikurangi. Apa yang dia harus dikurangi? Akhirnya dia harus dikurangi. Kayak gitu. Nanti kita cek gimana caranya ke soal. Kenapa harus disoal? Karena biar kebayang. Biar nggak ngapalin rumus gitu ya.
Oke, frekuensi harapan rumusnya itu adalah PA dikali sama N. PA-nya berapa? N itu adalah banyaknya. Banyaknya ada berapa kali? Nah, dia pakai N-nya aja. Langsung dikaliin aja sama PA-nya. Kayak misalnya N-nya itu sebanyak 32 kali. Sedangkan NA-nya itu 1/4. Artinya 8 kali kemungkinannya. Kayak gitu. Harapan berdasarkan pengamatan atau percobaan sebelumnya. Oke, coba kita ke distribusi binomial dulu. Nah, kalau distribusi binomial itu tuh adalah membahas tentang peluang dalam suatu kejadian yang banyak memiliki dua hasil yang mungkin terjadi. Bisa jadi gagal, bisa jadi sukses. Kayak misalnya goal atau tidak goal. Kayak gitu. Nah, P itu adalah keberhasilan. Artinya dia yang berhasil, Q-nya adalah kebalikannya. Dia yang nggak berhasilnya. C itu adalah banyak kejadiannya. C, N, X itu adalah untuk menghitung kejadiannya. Jadi N itu adalah banyak kejadian yang diinginkan berhasil, sedangkan X itu adalah banyak kejadian yang diinginkan berhasil, sedangkan N itu adalah semua total kejadiannya. Saya tidak harus menghafal kalau ini mah dia logika aja. Tapi udah pasti pakai C. C pakai yang tadi. C N R itu sama dengan N faktorial per R faktorial, N dikurangi R faktorial. Udah. Ini lebih ke kita ngelogika kayak gitu rumusnya biar nggak ngapalin. Kayak gimana? Nanti coba cek apakah ada soalnya atau tidak. Tapi ini jarang banget keluar di UTBK kalau dari aku nyari. Cuman tetap harus dihafalin ya guys. Harus dicoba pahamin. Coba kalau yang ini. Lihat di sini, katanya di sebuah area parkir terdapat 52 unit mobil pengunjung. Empatnya itu adalah mobil Avanza, empat laginya itu mobil Kijang. Setiap mobil bisa keluar kapan saja tanpa dihalangi oleh mobil lain. Hanya tersedia satu pintu masuk, katanya. Nah, secara bergantian. Oke, ingat-ingat ya. Pada urutan pertama, keluar adalah berturut-turut dua buah mobil. Mobil yang pertama itu adalah mobil Avanza, lalu disusul mobil Kijang. Oke. Lalu disusul artinya dan mobil Kijang. Kalau dan itu kan tadi kata aku dikali ya. Kaliin. Mobil Avanza. Peluang di mobil Avanza adalah berapa? Ada berapa banyak Avanzanya? Dia ada empat. Ya, kamu tinggal tulis aja empat. Artinya dia empat per. Semuanya ada berapa? Semua yang 52. 52, good job. Udah beres kayak gitu. Sekarang P2, kita yang Kijang. Kijang ada berapa banyak? Sama kak, sama 4/52. Nah, hati-hati. Kan satu mobil udah keluar. Artinya NS-nya jadi berapa? 51. Nah, good job. Jadi 51. Kenapa dia keluar? Kan dia udah keluar duluan. Artinya sisanya 51. Udah. Karena dan itu tadi dikali, ya maka dia 4/52 aja. Kamu kali sama 4/51. Hasilnya berapa? Berturut-turut dua mobil. 52 kali 51 hasilnya. Eh, oh iya. 16/2652. 16 per 2652. 2652. Mending kita perkecil dulu nggak sih? Boleh nggak? Hmm. 4 sama 52 ya? Jadi berapa? 52 bagi 4 biar nggak besar. Adalah 13. Artinya 1 kali 4 dia adalah 4 ya. 13 kali 52. Go. Tadi boleh ya kalau tadi juga. 663. Nah, good job. Jadi 663. Jadi jawabannya adalah yang A. Beres sampai sana. Adakah yang mau ditanyakan? Aman nggak? Kayaknya peluang lebih gampang ya daripada persamaan atau fungsi. Like peluang gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, go kita lanjutin. Nah, kalau bentuknya kayak gini gimana?
PA irisan sama B itu adalah 1/5 katanya. Sedangkan yang ditanyain adalah PB. PB-nya adalah berapa? Gimana caranya? Z-nya itu katanya dia ada 2X. PA gabung komplement ini teh. PA gabung B komplement. Gimana caranya? Lihat di sini. Dia kan yang irisannya itu adalah Y ya. Kan tadi kalau misalnya rumus itu kan Y per semuanya ya, NS. Maka NS itu akan sama dengan 1/5. Jadi NS-nya itu adalah berapa? NS aja adalah 5Y. Kali silang aja. Kita fokus ke sana. Terus kita tinggal pakai rumus yang ini. PA gabung B komplement itu katanya sama aja PA dikurangi PA iris B. Udah gitu gimana? Tinggal masukin. PA gabung B itu kan dia digabungin A sama B, tapi dikomplemenin. Artinya yang bukan digabungin. Yang bukan digabungin artinya yang mana? Yang sini. 3. Udah aja kita masukin. Artinya dia 3. 3 per berapa? 3 per NS-nya yaitu 5Y. Sama dengan PA-nya. PA itu kan ini. A. Yang A. NA-nya adalah X ditambah Y. Kenapa X ditambah Y? Karena kebetulan aja ini. Maka dia X ditambah Y. Dia harus ditambahin karena dia persamaannya. Kayak gitu. Hanya kalau yang B itu adalah Y ditambah Z. Gitu kan ya. Per 5Y artinya. Kita masukin. Artinya per 5Y dikurangi. A irisan B-nya tadi berapa? Oh, ternyata Y. Udah aja. Y per 5Y. Bawah kan sama-sama ada 5Y ya. Coret aja lah biar gampang. Dia hasilnya 3 sama dengan X ditambah Y dikurangi Y. Jadi kurangnya kan dia habis. Maka X-nya adalah 3. X-nya 3. Z-nya berapa? Z-nya adalah 2X. X-nya berapa? 3. Maka 2 kali 3, 6. Udah. Sampai sana. Ada yang mau ditanyain? Udah gitu, gimana? Kan kita butuh Y, nilai Y. Tadi, NS itu kan dia tinggal tambahin semua. Artinya, X ditambah Y ditambah Z ditambah 3. NS kan 5Y. Maka 5Y sama dengan X-nya 3, Y-nya yang mau kita cari ditambah Z-nya 6 ditambah 3. Y-nya pindahin, maka dia 5Y dikurangi Y sama dengan 3 tambah 6 tambah 3. Hasilnya adalah 12 gitu kan ya. Maka dia 4Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 3. Tinggal kita masukin ke sini. Y-nya 3, Z-nya tadi 6 per 5 kali 3. Hasilnya adalah 3 tambah 6, 9 per 5 kali 3, 15. Bisa diperkecil, bisa dibagi 3. Jadinya 3 per 5. Jadi jawabannya adalah yang E. Sampai sana, adakah yang mau ditanyakan? Coba guys, pahamin dulu. Kalau tidak ada, waktunya lumayan ya, masih ada. Gas, kerjain dulu ini. Berapa hasilnya? Kasih tahu daku, kasih tahu aku hasilnya berapa. Go, semangat mengerjakan. Dua dadu bersisi 6 yang setimbang bergulir secara bersamaan, peluang munculnya jumlah mata dadu lebih besar dari 9 jika telah diketahui mata dadu pertamanya adalah 5. Hasilnya adalah A, B, C, D, E.
Cek cek, kabarin kalau sudah mendapatkan. Eh, ya, jangan pakai tanda tanya. Oke, coba tunggu yang teman-temannya. Apakah sama dengan Miftah? Eh, oke, go. B, oke. B mungkin, oke. Nah, ada yang beda nih. E atau B? Kalian mau ngikutin yang mana nih? Yuk, cobain kerjain dulu. F. Ya, kamu membuat sendiri ya. Oke, cobain. Sama atau tidak? Yo, semangat, semangat, semangat. Dan kakak yang penting benar. Tidak bisa seperti itu dong, Marwan. Karena jawabannya udah ada kok. Oke, kita cek karena beda. Kita cek B atau E. Kita lihat di sini dua buah dadu berisi 6. Oke, artinya NS-nya berapa, guys? Kita cek NS-nya dulu. Tadi NS-nya adalah 36. Benar. Good job. Terus gimana nih? Kita lihat di sini. Katanya lebih besar daripada 9. Tapi mata dadu yang pertama adalah 5. Berapa aja? 5, 5,5. good job. Terus 5,6. 6. Ada lagi? Sudah ya. Ada berapa ini? Ada 2. Maka nilai P-nya adalah 2/36. Hasilnya jadinya 1/18. Good job. Aku tahu kenapa yang B tadi. Karena pernya per 6. Guys, 2 dadu. Hati-hati dengan 2 dadu. Jangan terkecoh. Coba sampai sana. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman-aman? Duh, butuh makan ya. Kayak sepertinya kalian kurang makan. Coba makan dulu. Astagfirullah. Janganlah kalian mokel. Masih pagi. Hey, atas lihat. Ih, Ilham, kan biasanya juga 5,5 sama 5,6, otomatis ada 2. Hati-hati. Oke, go. Kita cek ke soal selanjutnya. Kerjakan lagi. Sebuah dadu, eh, sebuah kotak berisi 10 kartu bernomor 1 sampai 10. Diambil 2 kartu, satu per satu tanpa dikembalikan. Tentukan peluang bahwa kedua dadu bernomor genap. Aduh, genap. Berapa nih? 1 sampai 10 katanya. Diambil 2 dadu satu persatu tanpa dikembalikan. Ingat-ingat ya, tanpa dikembalikan. Berapa hasilnya? Ini hasil ya. Kita cek berapa ini. 2/9. Oke. Yang lain, yang lain. Aku tulisin dulu. Ada satu nih, cina. 20%. Buat kecil Marwan, tetap sama 2/9. Oke. Wah, kamu lagi puasa. Jangan membuat emosi. Dasar. 2/9. Oke, sama. Adakah yang beda? Yang beda dong, guys. Semangat. Ya, kamu yang semangat. Aku mau lemes-lemes juga nggak apa-apa. Oke. Ada lagi? Oke. Karena jawabannya sama. Kenapa 2/9? Siapa yang mau jelasin? Ayo, Mif.
Udah senyum-senyum tuh. Ayo, mau Kakak suka. aja yang bilang. Ya, gitu banget. Oke lah, kalau aku kalian terlalu introvert ternyata. 1 sampai 10. Genap katanya. Genap tuh berapa aja artinya? 2 gitu kan? 4, 6, 8, 10 gitu kan ya. Pertama diambil katanya. Genap lagi. Artinya yang pertama ada berapa ini? Ada 5. Artinya 5/10. Langsung aja lah dikali. Kali berapa? Udah diambil satu kan? Misal yang diambilnya 2. Sisanya berapa? Oh ternyata 4. Ya 4. Per berapa? Semuanya kan udah diambil satu, artinya dia sisa 9. Maka coret-coret aja. 5 sama 10 itu adalah 2. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Maka 2/9. Beres sampai sana. Adakah yang mau ditanyakan? Ada jawabannya. Good job. Betul sekali, guys. 20/90 juga boleh ya. Itu tinggal diperkecil. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, jadi nggak salah. Ini adalah apa namanya konsepnya. Kalau misalnya untuk ini tuh artinya dia screening dulu aja. Nanti dia pahami cerita cerita soalnya, terus eksekusi. Sesuaikan informasi yang diketahui dengan yang akan dicari atau ditanyakan. Lalu di sini ada konsep. Kalau misalnya eh, paling sedikit itu adalah biasanya, hmm, oh ternyata aku potong guys. Nanti aku tambahin dulu ya. Oke, nanti kalian baca ininya. Mohon maaf, tidak terpotong. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yuk, materi yang sebelumnya juga boleh ya. Yuk, kalian boleh sambil aku sambil mencari. Silahkan pahamin dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Jangan ragu untuk bertanya. Go. Masih ada waktu berapa menit lagi? 10 menit lagi buat post test atau kalian sudah tidak tahan untuk post test, guys? Kak, boleh jelasin ulang yang sebelumnya itu nggak? Langsung. Yang mana Yang tuh? 2 soal sebelumnya. 2 soal sebelumnya. Boleh dong. Nomor berapa tuh? Nomor berapa? Yang ini bukan peluang? Betul nggak? 2 soal sebelumnya. Artinya yang ini. Tadi siapa yang ngomong? Aku Kan tidak Kak, bukan dengar. yang itu. Yang mana? Yang sini. Nah, ya itu. Ini? Yang ini? Nah, ya itu Kak. Yes. Gas. Kita coba cek. Boleh dong. Kalian boleh minta ya guys. Gimana? Kenapa sih? Yang buat pusingnya di sebelah mana? Yang sangat membuat pusing. Ini aku Kebanyakan tuh kode-kode dia Kak. Ini tuh. kode-kode. Tuh. Saya lihat aja udah enak Kak. Udah enak, oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada kayak gini, sebenarnya fokusnya kemana sih? Ke yang udah ada nilai, alias 1/5. Kita lihat ini, kan yang 1/5. Ini tuh adalah A irisan sama B. A irisan B itu kan dia, dia lihat di sini, A irisan B itu adalah Y. Oh, artinya kita rubah Y per NS kan ya. Kalau peluang itu kan PA sama dengan NA per NS. Ini kan anggaplah dia PA, A-nya itu adalah Y, artinya Y per NS sama dengan 1/5. Kita cari NS-nya dulu. NS-nya ternyata 5Y. Udah gitu gimana? Ya, kepersamaan yang ini udah kita tahu. Kenapa kita butuh NS? Karena kita butuh nilainya, biar nanti kita fokus ke satu nilai. Lalu, kita lihat ke sini. Sebenarnya kalau misalnya, Kak, boleh nggak NS-nya dihilangin dulu? Boleh banget. Boleh banget ya guys. Caranya adalah kamu tinggal ngilangin aja yang bawahnya. Ini kan dia A gabung B komplement. A gabung B. A digabung sama B. Dikomplemenin. Artinya yang bukan A sama B. Yang bukan A sama B itu apa? Yang selainnya. Artinya yang di luar. Yang di luar apa? Oh ternyata 3. Jadi udah aja. 3 per. Tapi kan kalau misalnya pernya kamu nggak mau diambil, udah nggak apa-apa.
Jadi 3 sama dengan PA. PA itu adalah gabungan yang A. Lihat yang ada di dalam himpunan A. Apa nih? X sama Y. X sama Y artinya X ditambah Y. Jadi udah aja. X tambah Y. Dikurangi A diiriskan sama B. A irisan sama B itu adalah Y. Maka dia dikurangi Y. Y-nya kan dia habis. Artinya X-nya sama dengan 3. Udah tahu nih bahwa Z-nya sama dengan 2X. Maka X-nya adalah 3, maka 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. Sampai sana dulu. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, pahamin dulu. Aman nggak? Wan? Aman, aman. Oke, kalau aman. Nah, kita kan butuh nilai Y. X-nya udah ada, Z-nya udah ada. Dari mana Y? Ya, kita lihat aja NS. Nah, itu dibutuhkan NS tuh buat itu. NS sama dengan kan NS ya tinggal tambahin aja. X tambah Y tambah Z sama tambah 3 juga. Kenapa? Karena seluruh yang ada di kotak itu ditambahin. Itu jadi NS. Jadinya kan 5Y sama dengan 3 ditambah Y ditambah 6 ditambah 3. Hasilnya Y-nya satuin maka jadi 4Y sama dengan 12. Y-nya, oh dia udah dapat Y-nya adalah 3. Sedangkan yang ditanya itu adalah PB. PB itu kan adalah Y ditambah Z. Karena yang tadi teh kata aku, kalau misalnya B itu adalah yang di dalam B. Yang di dalam B itu Y ditambah Z. Per apa? NS-nya? NS-nya adalah 5Y. Artinya udah aja. Y ditambah Z per 5Y. Y-nya berapa, Z-nya berapa, tinggal dimasukin, hasilnya bakal jadi 9 per 15. Kita perkecil dibagi 3, hasilnya jadi 3 per 5. Udah, beres sampai sana. Yuk, amanin dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, gimana? Ada lagi, guys? Sambil ya, guys. Sambil aku mencari jawaban yang itu juga. Go, smash, smash, smash. Coba. Ada lagi di materi selanjutnya atau di materi yang tadi, boleh ya, guys? Tadi kan materi kata aku sangat cepat gitu, mohon maaf sekali. Sebenarnya lebih ke fokus aku di soal mungkin ya, tapi tadi jadinya materinya kecepatan, mohon maaf. Go, go, coba cek dulu, boleh ya. Aman, guys? Kalau aman. Ada waktu 4 menit lagi, seriusan? Gak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, artinya kalian sudah siap untuk post test. Silakan kerjakan terlebih dahulu untuk post testnya ya guys. Semangat. Semangat, semangat. Kamu mau tanya, Kak, Kenapa? ada contoh soal yang kayak tadi nggak, Kak? Yang mana? Kayaknya itu saya kurang deh, yang lingkaran tadi. Nanti coba aku cari ya. Oke, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Nanti ya, coba dicari dulu.
Kayaknya udah banyak yang beres juga ya. Kita tunggu dulu yang lain aja, Kak. Oke kakak, bentar filenya masih proses. Jadi mantap, udah pada beres. Good job, right ya. Oke, kakak mungkin untuk filenya nanti aku kirim ke kakak aja, boleh nggak Kak Nurul? Boleh, boleh, Kak. Oke, nanti mungkin aku kirim ke Kak Nurul aja ya. Oke Ya, guys, boleh. thank you ya untuk hari ini. Terima kasih sudah aktif pertemuan kedua dengan aku. Semoga tidak bosan ya guys. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke Kak Nurul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Amin yang udah memberikan materinya. Sebelum aku tutup, dokum dulu ya teman-teman. Boleh yuk on cam. Kairani mau on cam, Jahra. Oh kakak, ternyata Yuk, udah beres. Jadi filenya aku kirim di chat ya. boleh Kak. Oke, makasih kakak. Maaf. Nggak apa-apa Kak. Makasih banyak. Yuk, kita dokum dulu ya. Boleh ya, slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Makasih banyak teman-teman. Makasih banyak Kak Ami. Jangan lupa absen ya teman-teman. Nanti kita Zoom lagi jam 1 ya untuk kelas tutorialnya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya di-download dulu teman-teman filenya. Makasih banyak Kak Ami. Kak Nurul mau nanya Kak, Kenapa? besok kan TO sama materi biasa ya kan ya, sama mentor juga. Ya, Nah itu ya. waktu TO-nya itu sampai kapan Kak? Sebenarnya waktu pengerjaan TO tuh dari jam 6, jam 8 lah gitu ya, sampai jam 23.50, 23.59 gitu ya, jam 12 malam. Tapi kalau bisa teman-teman ngerjainnya pas waktu kelas virtual morning, takutnya nanti ada kendala, misal teman-teman nggak bisa login gitu ya, nggak bisa join ke websitenya atau gimana. Jadi biar langsung terjawab sama adminnya. Soalnya kalau udah malam, adminnya kan nggak kerja gitu. Gimana Marwan? Ngerjainnya sih Oke bebas Kak. gitu. Ta- Tapi di ini apa diusahakan pas kelas virtual morning ya. Nanti untuk akunnya bakal masuk ke email teman-teman. Kayaknya jam 2 sore ya. Jam 2 siang atau sore deh. Boleh teman-teman download dulu filenya nih. Oke Kak, makasih Kak. Oke, jangan lupa absen nanti ya di akhir. Boleh ya sekarang istirahat dulu teman-teman.